Oke, guys, welcome back to my YouTube channel, guys. Guys, kalau kalian memakai emulator BlueStack 5, kalau kalian belum install, tutorialnya ada di channel saya, di playlist saya, guys. Guys, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyeting BlueStack 5 agar lancar dan tidak nge-lag di laptop yang low spec, kentang ya. PGA-nya Intel HD ya, pokoknya pas-pasan lah, seperti itu guys ya ceritanya. Oke guys, ini juga berlaku bagi semua yang memakai PGA ya. Kadang kita juga nge-lag kalau kita belum setting atau kita belum atur Windows kita ya. Caranya seperti ini: pertama-tama update driver PGA grafik kita dan pastikan driver PGA laptop PC kita itu paling up to date ya. Ini perlu penting guys, pastikan paling update ya guys ya. Kalian langsung saja ketikkan di pencarian device manager seperti ini. Kita akan mengupdate driver PGA grafik kita. Ini saya laptopnya cuma ada Intel HD. Kalian buka device manager. Nah, kalau kalian memiliki laptop PGA-nya Intel HD grafik seperti saya, kalian update drivernya melalui device manager seperti ini. Kalau kalian memakai Nvidia atau AMD, kalian tinggal update saja di AMD software atau Nvidia softwarenya ya, untuk up to date dari driver kalian. Oke guys, kalian klik bagian display adapter, lalu klik tanda arah yang ini, klik kiri, nanti akan muncul ya. Ini punya saya Intel HD. Biasanya kalau dua grafik itu ada Intel HD, kemudian di bawahnya ada Nvidia atau AMD. Nah, di sini kalian klik kanan, diklik dulu, klik kanan lalu update driver ya. Oke guys, kemudian klik bagian search automatic for drivers. Pastikan kalian terkoneksi internet. Nanti akan langsung otomatis mencari driver yang sesuai dengan laptop atau komputer kalian ya guys ya, untuk PGA-nya. Oke, kalau sudah bertuliskan the best driver for your device already installed, berarti sudah terbaru ya. Klik close. Oke, langsung saja. Saya tidak suka bertele-tele guys. Oke, kemudian guys, yang kedua kita setting aplikasi BlueStack 5-nya ke mode best perform ya. Kita atur settingan ini ya. Ini saya pakai Windows 11. Kalian masuk ke setting ya. Pokoknya kalian bisa juga cari di pencarian, klik saja, ketikkan setting, kemudian buka aplikasinya. Nah, di sini kalian klik di bagian sistem ya guys. Kemudian guys, klik di bagian display yang ini, perhatikan kursor saya. Ini settingan ini top markotop Yos Markojo sudah saya buka guys. Sudah saya coba maksud saya guys. Oke guys, di sini kalian di scroll ke bawah ya guys ya, scroll ke bawah, kemudian di related setting yang ini ada yang bertuliskan grafik yang ini, klik saja. Nah, di sini guys, di sini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini saya BlueStack-nya sudah ada ya, sudah ada. Ini BlueStack yang bawahnya juga sudah ada. Kalau belum ada ya, kalian harus tahu lokasi file instalan dari BlueStack 5. Caranya klik kanan di bagian icon desktop BlueStack kalian di layar kalian, lalu pilih open file location biar kalian tahu folder instalannya ditaruh di mana. Nah guys, ini dia ya, hdplayer.exe. Kalian klik di bagian ini, klik kiri, kalian copy ini lokasi dari BlueStack kalian sehingga kita tidak susah mencari ya. Kalau sudah di copy, kita kembali ke setting. Nah, maksud saya barusan itu biar tidak susah mencari di bagian ini nih. Ketika kita add desktop apps yang ini, sudah saya klik kiri barusan, nanti muncul seperti ini. Nah, biar mudah, tadi kan sudah kita copy lokasinya. Klik saja kiri bagian ini, sampai seperti ini, lalu klik paste. Nah, kalau sudah dipaste guys, klik arah ini atau kalian langsung aja klik enter, nanti otomatis kalian akan masuk ke folder instalan dari BlueStack 5-nya ya guys ya. Kemudian scroll ke bawah, cari aplikasi hdplayer.exe yang ini ya guys ya. Kalian diklik saja guys untuk membloknya. Kemudian guys, klik add.
nanti akan tertambahkan di sini. Ya, selanjutnya klik add desktop apps lagi yang ini. Nah, kita masih ada di folder instalan dari BlueStack 5-nya guys. Kalian tambahkan yang multi manager instan yang ini ya. Tambahkan, lakukan lagi. Kemudian yang satu lagi ini yang check utility juga kalian tambahkan ya, yang ini. Kalian tinggal add desktop apps kemudian cari. Nah, ini bagian penting, bagian ini. Klik arah yang di bagian ini guys, kemudian di GPU preference yang ini, klik lagi bagian ini lalu pilih yang high performance yang ini. Kalau saya high performnya HD Intel Graphics ya guys. Untuk optimize for Windows game di off kan saja. Kalau high performance ada AMD, Nvidia, pilih yang itu ya guys. Kemudian di bagian ini kita lakukan sama juga, optimize for Windows game-nya kita matikan ya. Kemudian ini juga sama, di bagian multi instance-nya high performance, optimize for Windows game-nya matikan. Kalau serasa kalian lebih baik atau lebih lancar di on kan ya, kalian tinggal on kan di bagian optimize for Windows game-nya guys. Kalau sudah diatur bagian ini, kalian klik close. Nah, selanjutnya guys, kalian jalankan BlueStack kalian ya, dengan cara klik kiri 2 kali atau klik kanan lalu open. Tunggu beberapa saat sampai BlueStack-nya berjalan guys. Oke guys. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini ya guys ya, kalian sudah berjalan seperti ini, kalian minimize dulu ya. Kita akan coba ke settingan selanjutnya. Ketika kita sudah menjalankan BlueStack apps dan sudah berjalan di komputer kita rubah prioritas BlueStack 5 saat dijalankan di bagian text manager yang ini. Kalian buka text manager, arahkan kursornya ke tab Windows, klik kanan lalu pilih text manager, tunggu beberapa saat. Nah, di sini guys, ini cara ini harus dilakukan setiap kalian membuka BlueStack 5 kalian. Klik bagian details yang ini, klik kiri bagian details, kemudian cari hdplayer.exe yang ini guys. Oke, diklik saja untuk memblok, klik kanan. Sudah klik kanan, pilih di bagian set priority, kemudian pilih yang above normal, yang ini guys. Oke, lalu change priority yang ini. Kemudian kalian close task managernya. Nah guys, sekarang ke tips yang keempat atau settingan keempat, sesuaikan settingan BlueStack dengan spek laptop atau PC kita ya. Jangan sampai pengen lancar tapi kentangnya kentang sekali, itu kan berat. Kalian klik di bagian ini, garis yang ini, klik menu, lalu klik bagian setting yang ini. Pokoknya kalian masuk ke setting guys. Tunggu beberapa saat, kita setting, kita atur. Ya, punya saya itu PGA grafiknya Intel HD. Kemudian RAM-nya 8GB. Ya, kalian mungkin ada yang 4GB. Ya, ini harus disesuaikan guys. Ya, kalian di bagian ini sangat-sangat penting guys. Kalian klik di bagian performance yang ini, di sini CPU allocation yang ini jumlah core-nya berapa. Kalian harus sesuaikan laptop kalian itu core-nya ada berapa. Kalau punya saya medium, core-nya ada 2. Cara ceknya seperti ini, kalian arahkan kursornya ke tab Windows seperti ini, lalu klik kanan. Nanti kalian muncul seperti ini, lalu klik bagian task manager guys. Oke guys, kemudian tunggu beberapa saat sampai task manajernya itu muncul seperti ini. Nah, di sini guys, kalian perhatikan kursor saya, klik di bagian performance yang ini. Klik di bagian performance, lalu klik di bagian ini. Saya perbesar CPU activity yang ini. Diklik kiri nanti akan muncul di sini dan akan tampil cores. Ini punya saya core-nya 2. Kalau kalian core-nya 4, kalian pilih 4. Ya, seperti itu. Kita minimize lagi. Itu cara mengetahuinya. Kalau core-nya lebih dari 4, itu lebih baik ya.
karena di sini maksimalnya 4. Kemudian memory allocation. Di sini RAM ya. Punya saya kan 8 GB. Jadi saya pakai setengahnya. Saya sarankan itu setengah dari RAM laptop atau komputer kita guys ya. Cara mengetahuinya kembali lagi ke Task Manager seperti ini, lalu klik bagian memori. Di sini kalian akan tahu jumlah RAM kalian berapa GB. Ini punya saya 8 GB. Usahakan pakai isi di BlueStack pengaturan tadi itu setengah dari RAM kita. Karena kita kan laptop kita tidak berfokus hanya ke BlueStack saja guys. Oke, kalau RAM-nya 4 GB kalian pilih yang 2 GB. Kalau RAM-nya 2 GB pilih yang 1 GB. Seperti itu guys. Oke, kalau kalian ingin custom lebih misalkan 32 GB, 64 GB, pilih custom isikan ya. Oke, punya saya 4 GB saja. Di sini performance mode. Kalian klik di bagian ini guys. Pilih yang high performance ya. High performance. Meskipun di sini ada lanjut saja ke frame rate-nya 60. Oke, display FPS during gameplaynya aktifkan saja biar muncul nanti FPS-nya saat BlueStack-nya berjalan. Lalu klik save change ya, save change. Kemudian di sini langsung kalian restart ya laptop atau PC kalian guys untuk menyimpan pengaturan barusan. Kemudian kita masuk lagi ke settingan. Kita akan ke settingan selanjutnya guys ya. Nah, di bagian performance barusan kita sudah atur. Sekarang kita masuk ke bagian display ya, display. Ini kalian samakan seperti saya ya, guys. Kalau spek komputer kalian lebih tinggi, kalian atur saja lebih tinggi ya untuk pengaturan performance tadi. Kita masuk ke display, guys. Di sini kalian untuk ukuran layarnya mau berapa? Lebih kecil, lebih ringan, lebih besar, maka akan lebih berat. Pastikan usahakan paling kecil saja kalau laptop spek kita itu pas-pasan. Kemudian pixel density yang ini medium saja. Ini tidak berpengaruh ya, biarin saja untuk mouse dan sebagainya. Kalian langsung saja di sini scroll ke bawah sedikit. Nah, tidak ada yang perlu dirubah. Nah, di sini harus kita save dulu ya, tidak bisa langsung kita pindah ke settingan yang lain. Klik save change, lalu kita restart kembali guys. Nah, kita sudah restart nih guys ya. Kita masuk lagi ke pengaturan, ke setting. Di bagian performance kita sudah atur, di bagian display juga kita sudah atur, sudah disesuaikan. Nah, di sini adalah settingan yang paling penting, yaitu di bagian graphics guys. Oke guys, di bagian grafik ini untuk graphic render, kalau ada kalian terbuka filter Vulkan and OpenGL, kalian rekomendasikan pilih itu. Kalau kalian tidak ada, pilih OpenGL only saja seperti saya ya. Ini settingannya sudah saya coba dan menjalankannya game itu lancar guys. Kemudian interface rendered, kalian pilih yang OpenGL saja ya kalau kalian pakai Intel HD saja ya, tapi kalian bisa dicoba-coba bagian ini. Kalau saya cocoknya pakai OpenGL guys. Kalau kalian pakai Nvidia dan sebagainya mungkin lebih lancar itu guys. Oke, DirectX dan sebagainya. Untuk AST texture di bagian ini pilih yang software decoding. Ini disarankan ya, software decoding ya, seperti ini. Untuk GPU in use, ini dedicated GPU-nya itu di-on-kan ya. Kalau kalian dual grafik biasanya akan terbaca BlueStack-nya berjalan di GPU yang sangat lebih bagus ya. Terbaca yang paling bagus di antara kedua grafik tersebut. Kalau sudah atur bagian ini guys, kalian klik save change guys. Oke guys, kalau sudah di save kemudian di restart BlueStack 5-nya seperti ini guys ya, itu settingannya akan langsung berubah sesuai dengan yang kita atur barusan ya guys ya, seperti ini. Dan saya coba itu semakin smooth ya, semakin smooth. Coba saya akan
install suatu game ya guys ya. Nah ini saya sudah install suatu game. Saya coba akan jalankan seperti ini guys. Untuk kalian yang ingin tahu cara install APK dan juga OBB data suatu game Android untuk dipasang di BlueStack 5, tutorialnya ada di deskripsi video ini guys. Tinggal kalian simak saja tutorialnya. Nah ini gamenya saya sudah jalankan ya guys ya. Dan berjalan lancar, top marko top, jos marko jos ya, seperti ini guys. Pengaturan dari BlueStack 5 itu sangat penting guys, biar kalian menikmati game-game Android itu dengan seksama guys ya. Saya coba jalankan gamenya guys seperti ini, dan saya coba ternyata lancar. Ini di layarnya ini hasil rekaman ya, rekaman dari videonya agak nge-lag seperti ini, padahal ini lancar loh guys, tidak terkendala guys. Oke guys, seperti itu settingan BlueStack 5 terbaik. See you next time guys, don't forget like and subscribe. See you next time.